langsung ke materi ya, kurikulum merdeka ya. Nanti hari ini kita bagi dalam dua sesi pertama dan sesi kedua. Untuk yang sekarang saya akan sampaikan tentang sesi pertama. Kenapa sih Bu kita harus belajar tentang kurikulum merdeka? Bukannya kurikulum tugasnya kepala sekolah, benar? Bukannya kurikulum tugasnya kepala sekolah sama operator, benar? Tapi tugas siapa Bu? Ya, tugas kita bersama menyusun kurikulum. Baik itu kepala sekolah, operator, guru, orang tua murid, yayasan, kemudian kita minta masukan dari pemilih maupun masyarakat sekitar. Seandainya masyarakat bisa dilibatkan, silahkan dilibatkan dalam penyusunan kurikulum merdeka ya. Jadi kita ubah paradigma baru kalau kurikulum itu tugas kepala sekolah itu tidak benar ya. Selama ini begitu kan? Kurikulum yang bikin siapa selama ini? Kepala sekolah. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Kalau dulu sebenarnya dari dulu juga salah Bu. Cuma karena dulu kita tidak dikasih wejangan kalau kurikulum adalah tugas kita bersama, sehingga kali ini pada kesempatan kali ini kita bahas kurikulum bersama-sama guru dan orang tua. Nanti di sekolah dibahas bersama dengan yayasan dan orang tua murid. Kalau warga sekitar mau dilibatkan monggo ya. Jadi kurikulum adalah tugas bersama. Jadi ketika kita melaksanakan kurikulum tidak ada lagi pertanyaan dari yayasan, ibu ngapain kayak gitu, karena kita sudah susun kurikulumnya bersama. Jadi yayasan tahu, orang tua tahu, guru tahu, kepala sekolah tahu, warga sekitar juga tahu bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran seperti ini. Pertanyaan pemantik ya, sebelum kita ke materi, saya ada pertanyaan pemantik. Seberapa penting bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasinya sendiri? Seberapa penting Bu? Penting enggak? Kenapa penting? Ya ketika kita kenapa enggak menjawab? Penting, tapi kenapa kok penting? Bu Nunung, kenapa kita penting membuat kurikulum? Kita wajib membuat kurikulum acuan bagi kita. Mau seperti apa pembelajaran di TK berdasarkan dengan tujuan-tujuannya, dengan visi-misinya ya. Jadi acuan lembaga untuk kedepannya itu Bunda. Oke, kalau pembagian seperti apa? Kenapa kurikulum itu penting? Bismillah. Kurikulum penting untuk sekolah kita sebagai bahan untuk kita selama 1 tahun ke depan kita mau ngapain aja. Lalu isinya itu nanti ada tentang apapun yang ada dalam sekolah kita, adanya di situ karakteristik, visi misi, lalu modul ajar, rancangan pembelajaran selama 1 tahun itu adanya di dalam kurikulum, gitu ya. Jadi itu adalah menjadi salah satu hal penting yang harus kita susun bersama sebelum tahun ajaran dimulai, sebelum pembelajaran dimulai. Begitu berarti, terima kasih. Ya, oke. Sekarang yang saya tanya berhubungan sama yang nanti selanjutnya ke sana ya. Selanjutnya, apa itu kurikulum operasional? Bu Anita, Bu Anita kan kemana belajar? Apa itu kurikulum operasional? Kurikulum operasional yaitu yang kita laksanakan ya sebagai operasional ya sekolah, baik itu sarana, baik itu tenaga pendidik, baik itu murid, peserta didik yang kita libatkan semuanya itulah operasional kita sehari-hari. Begitu Bu. Selanjutnya ke sini ke Arasid, apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum operasional? Setahu Ibu aja, karena kita pemantik ya, biar otak kita kebuka dulu. Setahu Ibu, apa itu kurikulum operasional? Ya, kurikulum yang akan dilaksanakan pas seperti itu, gitu. Misalnya bahasanya yang dilaksanakan dalam misalnya dalam seminggu, dalam hari, karena kan ada PPPM, PPPH gitu. Iya, jadi kurikulum adalah
seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Jadi semua proses pembelajaran, kegiatan apapun yang misalnya kegiatan baik itu kegiatan dengan orang tua maupun kegiatan anak, semua ada di kurikulum. Jadi merupakan panduan seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Itulah kurikulum operasional ya. Jadi semua proses pembelajaran ataupun kegiatan baik itu menyangkut orang tua, guru maupun peserta didik ada dalam kurikulum. Jadi yang kita laksanakan panduannya adalah kurikulum. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional harus berbeda setiap lembaga? Ke siapa nih? Kakaknya ngerti? Boleh nggak sama? Nggak boleh Bu, kurikulum itu setiap sekolah harus berbeda. Kenapa kurikulum operasional harus berbeda? Agar setiap lembaga mempunyai ciri khas sendiri dari sekolahnya masing-masing. Betul. Selanjutnya sebelahnya TK apa? Sekarang Angga ini semua harus berpendapat, apapun harus berpendapat. Mungkin jawabannya juga hampir sama ya dengan TK Bukti. Jadi setiap lembaga sekolah itu agar mempunyai ciri yang berbeda dengan TK-TK lain. Oke, betul. Jadi harus memiliki ciri khas masing-masing ya. Agar bermakna ya. Setiap lembaga punya kurikulum masing-masing. Yang pertama agar bermakna, karena kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi harus sesuai dengan konteks peserta didik. Misalnya kita tinggal di perkotaan, yang kita omongin tentang kota, tentang kebutuhannya di kota seperti apa. Kalau yang di pedesaan yang ngomongin tentang pedesaan. Jadi sesuaikan dengan lingkungan sekitar ya. Jadi anak sudah paham, untuk lebih paham lagi ya seperti apa lingkungan yang dia akan hadapi ya. Jangan kita mengenalkan lingkungan yang di luar terlalu jauh, karena itu akan membuat kebingungan, karena anak usia dini itu masih berfondasi ya. Jadi kita kenalkan yang terdekat dulu dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional. Ya Bu Nopi tolong bacakan Prinsip-prinsip pengembangan operasional. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, keempat akuntabel, dan yang kelimanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oke ya, yang pertama yaitu berpusat pada anak ya, yaitu semua ditentukan anaknya karakteristiknya seperti apa. Misalnya si A begini, si B begini, si C begini. Kan setiap anak unik ya, punya karakteristik masing-masing. Jadi bagaimana kita memberi pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak. Kemudian yang kedua kontekstual, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu lingkungan sekitar anak seperti apa ya. Kemudian menghadirkan yang nyata ya. Oke, kita pakai misalnya LK, tapi sebelum LK ada barang nyatanya dulu ya. Jangan tiba-tiba ngomong mobil langsung kasih gambar, tapi kita bawa ke kreasi dulu. Kemarin kami seperti itu, dia anak-anak senang sekali ya, nah dia melihat hal langsung ya, dan sesuatu langsung secara nyata. Kemudian yang ketiga esensial ya. Jadi esensinya apa ya? Yang lebih dari kontekstual dan jadi kita ke yang apa namanya esensi itu dasar ya, dari dasarnya dulu. Jadi anak paham mobil itu ada ban, oh iya ini ada bannya, ini ada setirnya, ini ada tempat duduknya ya. Jadi dasarnya anak lihat langsung ya. Jadi esensinya atau dasarnya dia tahu. Kemudian akuntabel apa Bu? Oh ya, jadi setelah dia melihat langsung, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lihat, dan dia yakin ya, yakin dengan apa yang dia pelajari, karena akuntabel. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Jadi selain pembelajaran itu apa namanya,
mengikuti lingkungan, kita juga melibatkan pemangku kepentingan, seperti misalnya puskesmas kita libatkan untuk kesehatan anak. Kemudian misalnya kita mau ke pemadam kebakaran, kan dinas pemadam kebakaran kita libatkan. Nah, kemudian misalnya sekitar sekolah ada dunia usaha, kita bisa izin kunjungan ke dunia usaha yang di lingkungan kita, ya. Seperti itu, ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Atau misalnya nih berkunjung ke posyandu, misalnya ada dekat sekolahnya ada posyandu, juga itu kan pemangku kepentingan di Pak RT biasanya, ya. Oke, selanjutnya yang tambahan untuk kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Ini harus merupakan acuan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi selain yang tadi kontekstual, akuntabel, juga harus memasukkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita langsung ke komponen KOSP atau kurikulum operasional. Yang pertama adalah tadi untuk melihat lingkungan sekitar adalah kita menentukan karakteristik satuan pendidikan, ya. Menggambarkan keunikan satuan pendidikan dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tindakan pendidikan. Jadi kita lihat dulu anak-anak kita seperti apa. Itu adalah keunikan anak. Kemudian sosial budaya di lingkungan sekitar kita seperti apa. Kemudian tentang gurunya, tenaga pendidikannya seperti apa. Kemudian juga bangunan sekolahnya seperti apa. Jadi kita jelaskan semua di karakteristik satuan pendidikan. Kemudian prinsip melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang pertama adalah melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Tadi ya saya sebutkan bahwa kita libatkan semua warga. Ada orang tua murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada yayasan atau warga masyarakat apabila perlu dilibatkan. Kemudian yang kedua, menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan. Jadi misalnya sekolahannya belum ada WC, ya jangan ditulis punya WC, itu ya misalnya ini contohnya. Kalau misalnya lingkungan sekolahnya, misalnya sekolahnya belum permanen, ya tulis semi permanen. Jadi sesuai nyata, kenyataan ya yang ada kita tulis apa adanya, ya. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Jadi memang butuh waktu, ya Bu, ya. Kami kemarin untuk menyusun karakteristik 2 hari, ya. Jadi kita kumpulkan yayasan, ada juga pendidik, kemudian orang murid, perwakilan. Kalau semua nanti berat, ya. Jadi kita perwakilan orang murid. Kemudian di situ kita menganalisis karakteristik lembaga. Yang keempat, memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Jadi misalnya ada usul kayak begini, tapi kita tidak bisa melaksanakan, berarti tidak boleh ditulis di KOSP, ya. Misalnya apa contohnya, Bu, gimana kalau kita misalnya contoh di itu kan observasi di sungai, sementara di tempat kita tidak ada sungai, perlu nggak ditulis? Tidak, ya. Jadi ketika orang bakal pengen ini, Bu, kita ini lo main ke sungai, di Sukabumi banyak sungai gitu kan, tapi sungainya jauh, perlu biaya, kira-kira perlu nggak? Enggak, berarti udah dimasukkan. Itu contoh yang kita dapat dari KOSP seperti itu. Jadi misalnya ada usul kayak orang tua tapi kita tidak melaksanakan, jangan ditulis di KOSP.